teriak-teriak. Tadi bapak teriak. Banyak teriak-teriak. Tadi udah mau kamu juga. Kurang ajar kamu ya. Kamu nggak jelas nih. Luar biasa. Pak, baru jadi pengacara ya? Kamu minta maaf gak sama saya? Baru jadi pengacara nih, udah berbuat onar nih di EMA nih. Baru buat jadi pengacara. Bukan. Pengacara nih. Baru jadi pengacara. Teriak-teriak di EMA. Nih orangnya nih. Nih orang-orangnya nih. Baru jadi pengacara udah kayak gini. Kenapa tidak dibebaskan Gus Dur? Sambo saja nggak jadi dihukum mati. Iya. 20 tahun jadi 10 tahun kami mau tanya. Pengacara Mau ke nih. kantin dulu, mau istirahat dulu. Mereka ini mau percaya siapa? Ke MK nggak percaya. Kemudian ke KPU juga nggak percaya. Terus ke polisi, ya kemungkinan besar juga tidak percaya. Karena dari hasil dengan pengacaranya ini, katanya hasil forensik dari ijazah Pak Jokowi itu kurang dipercayalah, kira-kira begitu. Karena dianggap bahwa Bareskrim ini tidak transparan terhadap dalam cara menguji forensik. Kemudian apalagi nanti ketika masuk di pengadilan, nanti pengadilan itu yang dimainkan oleh orang-orang Roy Suryo CS ini, bahwa pengadilan kena suap lah, pengadilan tidak adil lah, atau pengadilan itu lebih memihak kepada Pak Jokowi lah dan sebagainya. Dan isu ini yang dimainkan oleh pihak Roy CS ini karena sejauh ini orang-orang Rismond dan Roy Panci ini sudah terpojokkan sebenarnya. Sudah terpojokkan dan kalah data. Mereka hanya data analisis forensik katanya si Rismond. Dan hasil forensiknya itu adalah hasil forensik dari dokumen, bukan dokumen asli, tapi dokumen foto yang itu diunggah oleh salah seorang kader partai ya. Nah, di dalam forensik sebenarnya itu salah secara prosedur. Karena forensik itu, ahli forensik itu atau cara menganalisis dokumen itu harus dari data asli. Nah, orang-orang Roy CS TPUA ini sebenarnya orang-orang munafik ya. Kalau memang tidak percaya kepada institusi pemerintah, seharusnya jangan keluar-keluar dan jangan bikin gaduh lah. Kalau sudah begini, kalau sudah ramai begini, terus siapa yang mereka percaya? Mereka mau ngundang ahli forensik dari internasional, dari orangnya mereka sendiri. Nanti kalau pemerintah yang ngundang ahli forensik dari luar dibilang ini sudah bayaran. Nah, terus bagaimana? Masa hanya gara-gara beberapa orang ini atau ijazah Pak Jokowi ini dianggap palsu? Padahal yang menganggap bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli sudah institusi yang besar saya rasa. Salah satunya adalah UGM. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu palsu, harusnya pihak pertama yang harus menggugat kepada Pak Jokowi itu adalah pihak UGM. Karena jelas di sana UGM dirugikan terhadap pemalsuan dokumen. Tapi sejauh ini UGM nggak ada soal kok. Tidak keberatan dan baik-baik saja. Bahkan sudah pasang badan dan sudah membuat pernyataan juga bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Ya, ini segerombolan orang-orang munafik sebenarnya. Orang yang gak ada kerjaan memang. Mari kita simak video berikut ini. Tergerak hati kami dengan
untuk mendapatkan jawaban agar rakyat merasa lega, agar demokrasi bisa ditegakkan. Rakyat merasa lega, demokrasi ditegakkan. Rakyat yang mana sih? Hah? Akademisi kalian apa? Akademisi kalian apa? Apakah si Tifa ini ahli anatomi? Apakah dia dokter spesialis anatomi? Hah? Apakah dia dokter spesialis anatomi sehingga bisa menyimpulkan rahang orang, gigi orang, dan lain sebagainya? Apakah dia ahli? Apakah dia spesialis? Bukan, dia kan dokter umum kan? Itu pun kita nggak tahu apakah sekarang dia sedang praktek ataupun dokternya ini lisensi dokternya masih ada, lisensi untuk prakteknya masih ada. Terus ujuk-ujuk dia jadi ahli. Hah? Hah? Kok bisa begitu? Hah? Luar biasa juga mereka ini. Undang-undang yang menyangkut pada kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya, dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi, bukan hanya melanggar undang-undang nasional. Tugas akademiknya? Apa tugas akademik kalian? Apa? Melakukan penelitian? Apakah ada proposal penelitiannya? Apakah ada izinnya ke Pak Jokowi untuk melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Nggak bisa ujuk-ujuk dong tiba-tiba Anda meneliti sebuah objek yang dimiliki seseorang tanpa izin. Apakah itu boleh sebagai akademisi? Hah? Tahu etika lah minimal. Tapi juga melanggar undang-undang internasional. Internasional yang mana? Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. Apa lagi? Universal Declaration of Human Rights. Pasal 19. Everyone has the right to Wish, freedom Inggris, of wish. opinion and expression. Apa These lagi ya rights kan? includes freedom to hold opinions without interference. Hak seluruh Kesel saya, manusia teman-teman. Kesel saya lihat dilindungi orang-orang ini. Serius, untuk Pak. menyatakan pendapat dan hak. Halo teman-teman. Kali ini saya mau membahas isu yang tidak berkesudahan, ya, yaitu tentang ijazah Pak Jokowi. Saya sebenarnya enggan untuk membahas ini, tapi saya melihat isu ini terus digulung dan tidak berkesudahan. Kemudian yang menggelitik saya, isu ini bukan hanya menerpa kalangan umum yang awalnya ya menerpa kalangan elit-elit, lalu kemudian kalangan umum, tapi hari ini isu ini juga sudah menerpa kalangan-kalangan ahli hukum, ya, ahli hukum, dosen-dosen hukum, ya, yang sangat sedih saya melihatnya karena opini mereka ini pun tergiring, ya, opini mereka ini tergiring sehingga apa? Penalaran logika hukumnya menjadi hilang. Saya jelaskan begini. Ijazah Pak Jokowi dikatakan palsu, gitu ya. Ijazah Pak Jokowi dikatakan palsu. Dalam hukum, ya, palsu atau surat palsu ini landasannya pasal 263 KUHP. Maka suatu surat dikatakan palsu, yang berhak menyatakan itu asli atau palsu adalah pihak yang mengotorisasi atau pihak yang mengeluarkan atau yang menerbitkan. Dalam hal ini ijazah Pak Jokowi itu ya dikeluarkan oleh UGM. Dia Fakultas Kehutanan di UGM, dia sarjana S1 UGM, yang mengeluarkan ijazahnya itu adalah UGM. Dan UGM sudah mengatakan bahwa ijazahnya itu asli. Maka selesai sudah narasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu apakah palsu, apakah asli. Kelar sudah. Ijazah itu dikatakan palsu dan kemudian diuji, ya, seperti kita lihat ya, apa yang diminta oleh Roy Suryo dan kemudian tim yang menyatakan dirinya TPUA itu ya, minta agar ijazah Pak Jokowi itu dilakukan uji laboratorium forensik. Ini konyol. Konyolnya kenapa? Karena ini nggak ketemu basis hukumnya. Sebuah surat diuji di laboratorium forensik
ketika pihak yang mengotorisasi atau pihak yang menerbitkan atau pihak yang mengeluarkan itu menyatakan bahwa surat itu palsu. Maka si pemegang surat untuk menyatakan atau membuktikan bahwa surat ini asli, dia kemudian minta permohonan dari pengadilan agar surat ini diuji lab, laboratorium forensik. Supaya apa? Menguatkan argumennya bahwa surat ini asli. Dan ini terjadi pada sengketa si pemegang surat kepada si pihak yang mengotorisasi atau penerbit surat. Hari ini si pemegang surat, dalam hal ini Pak Jokowi, dan pihak yang mengotorisasi surat atau menerbitkan surat atau mengeluarkan surat, dalam hal ini UGM, itu sama-sama mengakui surat itu asli atau ijazah itu asli. Maka tidak ada alasannya pihak-pihak lain kemudian masih meragukan itu. Ya. Dan kemudian saya katakan, tidak ada hak dari Polri, ya, tidak ada hak dari pengadilan untuk menyatakan surat itu asli atau palsu, karena yang memiliki hak hukum untuk menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu adalah penerbitnya, yaitu UGM. Maka saya katakan ini hanya soal penggiringan opini dan membuat gaduh dan membuat ricuh. Semua pihak-pihak ini minta agar Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Seolah-olah kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya maka persoalan clear. Pertanyaannya, apakah setelah ijazah Pak Jokowi ditunjukkan pihak-pihak ini percaya bahwasannya ijazah itu asli? Tidak. Gitu ya. Jadi ini udah bukan lagi dalam konteks penalaran hukum. Saya jelaskan penalaran hukum, pihak pemegang surat, pihak pemberi otorisasi sepakat bahwa surat itu asli, selesai. Harusnya Roy Suryo dan pihak-pihak yang menyatakan diri TPUA ini itu menggugat UGM. Ya, kalau mereka tidak senang, kira-kira UGM ini memberikan gelar sarjana kepada Pak Jokowi, mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi karena dirasa Pak Jokowi itu tidak pantas dengan alasan bla 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 bla. Maka yang harus dilaporkan oleh Roy Suryo itu UGM-nya. Maka yang harus digugat oleh Roy Suryo itu UGM-nya, begitu juga oleh TPUA. Sehingga nanti polisi bisa kemudian memeriksa apakah UGM itu mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, memberikan gelar sarjana ke Pak Jokowi, itu adakah indikasi pidananya, atau pengadilan akan memeriksa apakah prosedural formilnya sudah tepat dan benar, atau apakah ada kaedah-kaedah yang dilanggar. Itu harusnya gitu ya. Jadi saya tergelitik untuk perlu menjelaskan ini agar masyarakat juga tidak dibawa terombang-ambing ke sana ke sini. Dan yang terlebih lagi yang saya cukup sedih melihat bahwa insan-insan insan hukum kita juga kemudian terbawa opininya ke kanan dan ke kiri. Saya kira demikian penjelasan agar menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oke, baik pemirsa, kalaupun video ini bermanfaat silahkan di-share dan jangan lupa untuk di-subscribe dan like video ini. Dari saya Rumpi Demokrasi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.